Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, kepada anak semuanya diharapkan untuk membuka kameranya ya, karena kita akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo yang masih tutup kamera, ayo dibuka kameranya. Rivaldo, Christine, Rani, Nurul Awiyah. Izin off cam, Bu. Baik, jika tidak memungkinkan untuk off cam, untuk on cam, ya sudah. Baik, eh, saya akan screenshot dulu ya sebagai bukti pembelajaran kita hari ini dan sebagai absen juga ya. Oke, perkenalkan saya Sri Ramadhani Simanjuntak akan menjadi guru kalian di mata pelajaran ini. Mata pelajarannya dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan di kelas 10 TKB ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai statika bangunan, mengenai materi klasifikasi elemen struktur. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Baik, sudah terlihat? Anak-anak, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai mengklasifikasikan elemen struktur. Ini terdapat pada elemen ketujuh mengenai perhitungan statika bangunan. Nah, untuk sebagai awalan, ini adalah mind map atau garis besar yang akan kita pelajari mengenai struktur, mengenai klasifikasi struktur bangunan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, klasifikasi elemen struktur, ini ada 4 struktur ya. Terdapat 4 klasifikasi struktur berdasarkan, yang pertama ada geometri atau bentuk dasarnya, yang kedua ada kekakuannya, yang ketiga ada susunan elemennya, dan yang terakhir adalah material pembentukannya. Nah, klasifikasi struktur berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya. Ini kita lihat di sini ada elemen garis. Ini ada elemen garis. Nah, dapat kita lihat ya, yang sebelah kiri itu adalah bentuk garis lurus. Dan yang sebelahnya adalah bentuk garis lengkung. Elemen garis itu merupakan klasifikasi elemen yang langsung dan panjang dengan potongan melintangnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Nah, kebanyakan dari struktur teknik sipil berbentuk struktur rangka atau frame struktur yang tersusun oleh elemen-elemen batang. Nah, sebagai contoh dari elemen garis ini adalah dapat kita lihat pada struktur bangunan gedung, struktur jembatan, yang merupakan struktur rangka dengan elemen-elemen frame sebagai penyusunnya. Nah, yang kedua itu yang berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya itu adalah elemen permukaan.
Elemen permukaan ini adalah elemen terluar yang bisa dilihat dengan mata pada suatu bangunan. Elemen permukaan merupakan klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibanding ukuran panjang, nah berupa datar dan lengkung. Nah, contoh dari ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar batu alam. Nah, ini biasanya dipasang pada dinding maupun pada lantai. Selanjutnya, yang kedua itu ada klasifikasi struktur berdasarkan kekakuannya. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama itu elemen kaku. Elemen kaku biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban tertentu. Nah, contohnya itu adalah dinding. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ya. Selanjutnya adalah elemen fleksibel. Gambarnya hilang. Nah, ini langsung aja ya, elemen fleksibel itu adalah karakteristiknya cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan. Misalnya itu adalah kabel atau kabel-kabel listrik yang dapat kita lihat seperti biasanya ya. Nah, bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai dengan perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel yang akan mempertahankan keutuhan fisik meskipun bentuknya berubah-ubah. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemennya. Ini ada elemen satu arah. Nah, gambar di sebelah kiri itu merupakan struktur menurut mekanisme transfer beban. Dan yang sebelah kanan itu merupakan pelat satu arah. Nah, sistem satu arah dengan mekanisme transfer beban dari struktur kepemilikan tekanan merupakan aksi satu arah saja. Nah, sebuah balok yang terbentang pada dua titik mau tumpuan adalah contoh dari sistem satu arah. Kemudian ada sistem dua arah. Nah, ini adalah yang sebelah kiri, struktur menurut mekanisme transfer beban, dan yang ke sebelah kanan itu adalah bentuk dari pelat dua arah. Sistem dua arah dengan dua elemen bila bersilang yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Suatu pelat bujur sangkar yang kaku dan terletak di atas tumpuan dan tepinya. Nah, masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu klasifikasi struktur berdasarkan material pembentukannya. Nah, yang pertama itu ada struktur kayu. Nah, ini biasanya kita jumpai pada rangka atap kayu ya. Nah, struktur kayu ini terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil. Di antaranya ada rangka kuda-kuda, rangka dan gelanggang jembatan, struktur perancah, kolom, dan balok lantai bangunan. Sistem struktur kayu mempunyai sifat sambungan yang dapat bergerak, sehingga pengkakuan sering dilakukan dengan menempatkan batang-batang diagonal sehingga berbentuk rangka segitiga-segitiga. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur beton. Nah, struktur beton ini terbuat dari beton. Biasanya ini kita temukan pada tulangan, misalnya pasangan pada tulangan besi untuk membentuk suatu kolom ya, agar suatu kolom tersebut menjadi lebih kuat untuk menopang beban. Selanjutnya ada struktur baja. Ini hampir mirip dengan tadi yang pertama, tapi ini rangka atapnya terbuat dari baja. Ini struktur baja adalah suatu jenis baja yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, kekuatan, dan sifatnya cocok untuk memikul beban. Sistem ini bersifat modern karena pengerjaannya membutuhkan keterampilan yang memadai dan harganya lebih relatif mahal. Penggunaan pada sistem struktur secara keseluruhan pada bangunan dengan fungsi dan maksud tertentu karena kelebihan baja adalah ringan dan mudah dibongkar pasang. Baja struktur banyak dipakai untuk kolom serta balok bangunan bertingkat, sistem penyangga atap, rangka jembatan, menara antena, dan penahan tanah pada tiang pancang dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah yang terakhir,
struktur komposit. Maksud dari struktur komposit yaitu pembentukannya terdiri dari dua materi atau dua material atau lebih yang bekerja satu sama lain membentuk suatu kesatuan di mana masing-masing material tersebut mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri. Ini contohnya seperti yang beton tadi, yaitu campuran antara baja dan beton. Jadi maka jadilah struktur kolom. Dapat kita lihat juga pada gambar berikut ya. Oke, sampai di situ aja pembahasan kita. Selanjutnya, Ibu mau tanya apakah anak-anak semua ada yang tidak jelas? Jika ada yang tidak jelas, dipersilakan untuk bertanya. Sepertinya materi yang Ibu sampaikan sudah jelas semua ya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan mengirimkan post-test. Ini sebagai bukti bahwa anak-anak Ibu semua memang sudah mengerti mengenai materi yang Ibu sampaikan. Sebentar ya, Ibu kirim melalui chat di Zoom ini. Nah, sudah Ibu kirim, silakan dibuka ya, atau Ibu kirim juga melalui WA. Nah, silakan dibuka linknya ya. Sudah, apakah linknya bisa dibuka? Anak-anak Ibu, balaslah, jawablah. Masa diam-diam aja? Bisa, Bu, bisa. Nah, baik, silakan kerjakan ya. Di situ terdapat 3 soal sederhana mengenai yang mencakup mengenai materi kita hari ini. Bagaimana? Sudah dijawab semuanya? Sudah, Bu. Nah, bagaimana hasilnya? Masih ada yang salah atau gimana? Benar semua, Bu. Oke, di sini sepertinya ada salah pengaturan ya, jadi tidak terlihat semuanya. Baik, kalau gitu, dari post-test yang telah kalian jawab, rata-rata kalian menjawab benar atau gimana? Atau masih ada yang salah? Siapa yang menjawabnya masih salah? Nah, masih ada yang salah ya? Salah semua? Baik, kalau gitu, Ibu harapkan kalian lebih mendalami materi ini nantinya ya, agar kalian mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya. Nah, sebelum menutup, Ibu akan simpulkan materi kita hari ini, yaitu kita membahas yang pertama, ada klasifikasi berdasarkan geometri dan bentuk dasarnya yang terdiri dari elemen garis dan elemen permukaan. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan kekakuan. Ini ada elemen kaku dan elemen fleksibel. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi berdasarkan susunan elemen. Ini ada sistem satu arah dan sistem dua arah. Dan yang terakhir kita membahas mengenai klasifikasi berdasarkan material pembentuk, yaitu ada struktur kayu, struktur beton, struktur baja, dan struktur komposit.
Nah, sebelum mengakhiri, ada baiknya kita untuk berdoa bersama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apabila Ibu tutup ya, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin masih ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WA grup kita. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang.